Lalu kita mengira kita bisa nyaman-nyamanan masuk surga. Allah akan berikan ujian kepada kita. Dan di surat Muhammad alaihi salatu wasallam ayat 31 Allah mengatakan wala nabluwannakum, kami benar-benar akan menguji kalian. Ini sebuah kepastian jemaah. Kenapa Allah berikan ujian? Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sampai kami benar-benar mengetahui, nampak tuh, siapa di antara kalian yang berjihad. Perintah Allah itu ujian, larangan Allah itu ujian, takdir buruk itu ujian, takdir baik itu ujian. Jihad yang paling utama adalah bagaimana kita memerangi nafsu kita sendiri. Nih di bulan Sya'ban, Nabi SAW banyak puasa sunnah untuk menundukkan syahwatnya, untuk mengontrol nafsunya. Bagaimana dengan kita jemaah? Wa ana alhamdulillah Ustaz, bisa mengontrol nafsu dan syahwat anda. Puasa, usahakan. Wasabirin, dan yang sabar. Siapa yang sabar? Enggak semuanya mampu untuk bersabar. Para sahabat Nabi sempat ya, mereka goyah dengan ujian-ujian yang ada. Lalu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, kuatkan kesabaran kalian. Sabar menghadapi cobaan yang itu berupa takdir. Sabar menghadapi orang-orang yang menyakiti dan mengganggu serta menzalimin kita, perlu sabar. Bagaimana sabarnya Nabi menghadapi Abu Jahal sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sabarnya Nabi menghadapi Abu Lahab? Bayangin ya. Anda ingin antum membayangkan Nabi SAW itu berceramah jemaah, mendatangi jemaah haji yang sedang berada di Mina, datang ke tenda mereka. Ketika di pasar, Nabi datang ke pasar mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Datang Abu Lahab, kata dia, jangan percaya, pembohong ini, aku pamannya. Gimana antum dikatakan seperti itu? Celaan-celaan kepada Nabi SAW, majnun, orang gila, kahin, dukun, sahir, penyihir, syair, penyair. Itu diberikan kepada manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Baca sejarah agar kita tahu tidak mudah masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ada jalan terjal. Dan di surat Al-Balad ayat 11 12 Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Bagi yang ingin masuk surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Al-Aqabah itu jalan kecil di gunung jamaah, yang di sebelahnya adalah jurang, yang di atasnya gunung penuh dengan batu, itu Aqabah. Dan kelak kita nggak akan masuk surga sampai kita melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Maka perlu perjuangan dan pengorbanan. Huffatil jannah bil makarih. Kata Nabi SAW, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci sama jiwa manusia. Nggak suka. Kita itu kalau meniti jalan surga harus maksa. Contoh, antum ketika datang ke tempat maksiat, itu nggak perlu maksa, karena antum suka. Syahwat antum di sana. Tapi tatkala antum melakukan ketaatan, itu butuh memaksa jiwa kita. Maka dibutuhkan perjuangan, jemaah. Kira-kira 14 tahun setelah dakwah Nabi SAW, 13 tahun di Mekah, kemudian sampai ke kota Madinah.
Turun firman Madinah, nggak punya rumah, tinggal di masjid, kadang kala makan, kadang kala nggak makan, kerjaan nggak punya, hidup nggak jelas. Itu Allah katakan kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah tegur lagi, kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ini sahabat Nabi ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kalian belum pernah ditimpa oleh bala, oleh cobaan yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa penyakit, kelaparan, krisis ekonomi. Kita Masya Allah, kita merasakan beberapa penyakit itu, tapi tidak seperti yang Allah sebutkan. Digoncangkan keimanan mereka, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul utusan Allah ini dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan pertolongan Allah itu datang? Antum pikir Nabi SAW setelah hijrah hidupnya nyaman? Antum mungkin setelah hijrah alhamdulillah, antum mungkin kehilangan pekerjaan, sebagian sahabat kehilangan istri, sebagian mereka kehilangan anak, sebagian mereka kehilangan orang tua. Kalau bicara rumah, pekerjaan, tanah, semuanya hilang. Mereka tinggalkan di Mekah semuanya ketika mereka hijrah. Itu masih Allah tegur dengan ayat ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua orang-orang yang berakal dari semua bangsa itu bersepakat. Sepakat dengan apa? Annan na'ima la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Antum bisa mau dapat fulus banyak sambil tiduran, nanti bangun tidur ngecek rekening, oh masih kosong, tidur lagi. Nanti bangun ngecek rekening, oh masih kosong. Antum mau isi rekeningnya gimana? Gimana? Antum mau tidur-tiduran gitu? Akan dikatakan gak waras nih orang. Oh dia sudah bekerja, oh dia sudah capek, ya nggak apa-apa. Dia nunggu ada yang transfer karena dia sudah capek. Maka ahibati fillah, ingat surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Nabi sudah meninggal dunia, para sahabat Nabi meninggal dunia, generasi selanjutnya meninggal dunia, dan kita sekarang hidup di generasi yang penuh dengan fitnah dan ujian. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-qabidu ala din atau ala dini kal-qabidi ala al-jam. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Sekarang lebih berat, tapi juga lebih nyaman. Nyamannya dari sisi apa? Mungkin kehidupan dunia sebagian orang nyaman. Dulu sahabat Nabi ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika diboikot Nabi SAW di Mekah itu, pernah malam hari dia kencingnya. Dia kencing, kok air kencingnya itu turun di sesuatu yang menyebabkan ada bunyi. Dia lihat, oh ternyata kulit binatang yang lama. Akhirnya dia cuci jemaah, lalu dia bakar, lalu dia tumbuk, dikasih air, dia minum. Kata Sa'ad, aku bisa bertahan 3 hari nggak makan. Makan. Kisah para sahabat Nabi ketika diutus perang, mereka cerita, kita waktu perang itu dikasih 1 hari 1 kurma. Ini ketika mereka cerita udah pulang dari perang. Kata sahabat yang nggak ikut perang, apa gunanya 1 kurma itu? Apa manfaatnya cuma 1 kurma? Iya, manfaatnya kita baru tahu ketika nggak ada kurma. 1 kurma hari ini, besok setelah itu nggak ada.
Jadi ingat satu kurma kemarin, ya Allah, ternyata satu kurma itu nikmat ya. Nah, banyak di antara kita yang tidak menghargai nikmat. Apa nunggu diambil tuh nikmat baru engkau mengatakan alhamdulillah. Ya Allah, dulu aku masih punya gaji. Dulu engkau waktu mengadu, mengeluh dengan gaji kecil itu, lalu ketika Allah ambil semua gajinya, engkau baru mengatakan ya Allah, ternyata nikmat dulu gaji kecil itu. Nah, sekarang kita mungkin sudah, ya bicara pakaian, semua punya pakaian, bahkan lebih pakaian. Tapi ujian fitnah dalam agama semakin besar. Makanya kenapa Nabi SAW menggambarkan seperti yang memegang bara api. Siapa yang kuat pegang bara api, jemaah?